Ya, kembali di Newsline, pemirsa, otoritas terkait arus mudik dan arus balik ini tengah mengadakan pertemuan di Posko Cikatama. Pertemuan ini pun berlangsung tertutup bagi media. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Bianca Sumendap langsung dari Posko Cikatama. Bianca, Selamat siang. Jadi walaupun sebenarnya sudah ada penerapan ya, rekayasa dan lain-lainnya begitu. Tapi faktanya masih ada juga yang padat kendaraan. Apa yang terjadi di sana saat ini, Bianca? Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama ini memang untuk situasinya saat ini Anggi bisa kami sampaikan memang terpantau sudah ada kenaikan untuk volume kendaraan, di mana kalau bisa kami sampaikan sampai sekitar pukul 2 siang ini sudah ada sekitar 34.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta, di mana kalau kita ketahui bersama hari ini merupakan puncak dari arus mudik. Dan saat ini pemirsa kami akan berbincang langsung dengan Direktur Bisnis PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Pratomo Bimawan. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang Bu Bianca. Ya Pak, boleh diceritain kira-kira untuk volume kendaraan sendiri pada hari ini dan kira-kira apakah ada kendala dari pihak Jasa Marga sampai sejauh ini? Ya, dapat kami laporkan untuk hari ini sampai dengan pukul 13 dari volume lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol dari Cikampek Utama dari Trans Jawa dan gerbang tol Kalihurip Utama dari Cipularang itu total sudah 40.200 per pukul 1 pagi ini. Ini naik 100% dibanding normal, dan kalau kemarin itu untuk di titik yang sama di kilometer 66 dari penjumlahan dari Cipularang dan juga dari Trans Jawa itu total sudah ada 152.000 kendaraan. Ini naik 111% dari normal, dan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan puncak tahun lalu itu 156.000. Kalau jadi puncak tahun lalu 166.000, kalau kemarin itu 152.000, jadi sudah cukup dekat. Nah, tapi kami tetap memprediksi untuk puncak arus balik terjadi di hari ini dengan prediksi di 180.000 yang terdiri dari 120.000 dari Trans Jawa dan 60.000 dari Cipularang. Baik Pak Bima, kalau untuk penerapan rekayasa lalu lintas saat ini apa saja ini Pak? Ya, jadi kalau untuk rekayasa lalu lintas saat ini dimulai dari Bawen di kilometer 442 yaitu one way lokal sampai dengan Kali Kangkung di kilometer 414, yang dilanjutkan one way dari Kali Kangkung ya kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 Jakarta Cikampek. Kemudian dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 67 itu kontraflow 3 lajur, yang kemudian dilanjutkan kontraflow 3 lajur lagi sampai dengan kilometer 47, yang kemudian dilanjutkan kontraflow 2 lajur sampai dengan kilometer 36. Baik. Kami tambahkan sedikit ya. Selain itu, saat ini juga untuk mengurangi beban dari kilometer 66 sudah dioperasikan fungsional jalan tol Jakarta Cikampek Selatan, Japek Selatan ya, itu menghubungkan dari Sadang ke Kutanegara dan sudah dioperasikan sejak kemarin ya. Jadi sudah bisa menjadi opsi bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kepadatan di kilometer 66. Baik, Pak Bima, kalau bisa diceritakan juga Pak, kira-kira kan melihat sudah diberlakukan untuk rekayasa lalu lintas, tetapi kan kalau kita lihat memang masih ada kepadatan, apalagi dini hari tadi. Kira-kira itu apakah ada kendala atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan juga? Ya, jadi kalau dari transaksi itu kendalanya lebih ke saldo ya. Jadi kami menghimbau dan kami harapkan kepada pengguna jalan untuk dapat top up terlebih dahulu sebelum melakukan keberangkatan mengisi saldo yang cukup ya ke kartu elektroniknya sebelum melakukan perjalanan, dan memastikan saat transaksi di gerbang tol kartunya sudah cukup saldonya. Nah, kemudian selain itu untuk kepadatan di lajur ini kami melihat banyak kendaraan ya. Nah, ini kami mengharapkan dari pengguna jalan juga sebelum memasuki jalan tol dapat memastikan kendaraannya sudah dalam kondisi prima. Nah, selain itu juga kami menghimbau kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi arahan petugas di lapangan. Jadi memang terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana rest area diberlakukan buka tutup ya. Jadi memang jika memang rest area ditutup, harapan kami pengguna jalan dapat melewati rest area tersebut, tidak memaksakan untuk berhenti dan dapat menggunakan rest area berikutnya. Baik Pak, kira-kira Pak untuk antisipasi kepadatan kira-kira seperti apa Pak yang sudah dipersiapkan oleh pihak Jasa Marga sampai sejauh ini juga? Ya, jadi kalau untuk kepadatan di gerbang tol, antisipasi kami menyiagakan seluruh gardu operasi. Jadi kalau untuk di
gerbang tol Cikampek Utama ini terdapat 32 lajur transaksi yang kami tambahkan dengan 48 unit mobile reader serta petugas bantu tapping untuk seluruh lajurnya. Jadi setiap lajur sudah ada tersedia petugas bantu tapping untuk mempercepat transaksi. Nah, kemudian untuk di lajur di main road ini kami siapkan dukungan penuh kepada rekan-rekan di kepolisian untuk menyiapkan skenario-skenario rekayasa lalu lintas yang ada, termasuk diantaranya kontraflow dan juga one way, serta kami menyiapkan petugas untuk bantuan di rest area untuk mengatur flow di dalam rest area, serta membantu proses buka tutup rest area. Baik Pak, kira-kira ini Pak untuk pertanyaan terakhir, seperti apa Pak himbauan untuk para pemudik mengingat hari ini kan adalah puncak arus balik? Ya. Jadi pertama tentunya kami harapkan kepada seluruh pengguna jalan untuk dapat memanage atau mengelola perjalanannya. Yang pertama, apabila memang dapat menghindari puncak arus balik ini sebaiknya dihindari ya. Nah, sebagai informasi juga Jasa Marga sudah menyiapkan diskon ya untuk tanggal 17 dan 18. Nah, itu harapannya dapat memberikan dapat menarik ya pengguna jalan untuk menghindari puncak arus balik ini dan menggunakan hari-hari tersebut gitu. Mungkin yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah harapannya kalaupun melakukan perjalanan di hari ini gitu ya, harapannya dapat menyiapkan kendaraannya dengan seoptimal mungkin, dengan seprima mungkin, fisiknya juga dioptimalkan, kemudian juga mematuhi rambu-rambu yang ada dan juga arahan dari petugas di lapangan. Baik Mas, kalau juga kita ketahui bersama saat ini memang ada kedatangan begitu ya, itu mau evaluasi soal apa sih Mas, kira-kira juga bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah beberapa kali ya cukup sering Jasa Marga menjadi dikunjungi oleh stakeholder utama dari Kementerian Perhubungan, dari Menteri Perhubungannya sendiri, bahkan dari Kapolri, dari Menko PMK gitu ya. Nah, ini kami bersyukur dengan dikunjungi ini kami melihat ini sebagai benchmark dari industri, kan operator jalan tol bukan hanya Jasa Marga. Jadi kalau kami dikunjungi ini kami sangat appreciate, artinya ini merupakan suatu apresiasi bagi kami, jadi merupakan satu operator yang dikunjungi gitu ya oleh stakeholder tersebut. Nah, pembahasannya adalah mengenai persiapan untuk puncak arus balik tentunya. Hanya seperti kita ketahui puncak arus balik terjadi di hari ini, tentu stakeholder kita dari kementerian dan juga dari kepolisian tentunya ingin memastikan agar arus balik ini terhandle dengan baik oleh Jasa Marga. Nah, kami insya Allah siap untuk menghandle arus balik ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih sekali Mas Bima. Nah pemirsa, saat ini memang kami awak media sendiri masih menunggu untuk adanya saat ini dilaksanakan evaluasi oleh pihak Jasa Marga yang saat ini di kantor Jasa Marga sendiri kedatangan Menko PMK, Menteri Perhubungan, serta juga Kapolri dan juga Panglima TNI. Oleh karena itu saat ini kita akan menunggu untuk hasil evaluasi seperti apa pada puncak arus balik ini. Kembali ke studio Anggi. Bianca Sumendap melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.